Kisah legenda Putri Kembang Dadar. Dengan segala misteri yang menyelimutinya, kisah tentang Putri Kembang Dadar telah menjadi legenda yang menghiasi kehidupan masyarakat Palembang selama bertahun-tahun. Menurut cerita yang beredar, banyak warga yang sering melihat penampakan sang putri, sosok anggun yang selalu tampak mengenakan busana adat, berjalan dengan kereta kencana megah tanpa penunggang. Keberadaan penampakan tersebut menimbulkan banyak spekulasi dan rasa penasaran. Beberapa orang percaya bahwa kemunculan sang putri adalah pertanda baik, sementara yang lain merasa ada rahasia gelap yang tersembunyi di balik kisahnya. Putri Kembang Dadar dikenal sebagai seorang putri yang sangat cantik, dengan kulit seputih pualam dan rambut hitam legam yang panjang terurai. Ia adalah anak dari Raja Palembang yang sangat dicintai rakyatnya. Berikut adalah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di tanah subur Palembang, berdirilah dua kerajaan kecil yang selalu berseteru, Kerajaan Hulu dan Kerajaan Hilir. Kedua kerajaan ini tidak pernah sepakat, dan perselisihan di antara mereka seolah menjadi benang kusut yang mustahil untuk diurai. Raja dari Kerajaan Hilir, seorang pemimpin yang terkenal akan kegagahannya, berkumpul bersama para pengawal terpercayanya untuk membahas rencana penyerangan ke Kerajaan Hulu. Dengan hati penuh hasrat untuk menaklukkan musuh, Raja Hilir merumuskan strategi tanpa berkonsultasi dengan pihak lawan. Dia memutuskan untuk memimpin pasukan yang dipimpin oleh panglima perang yang dikenal karena keberanian dan kehebatannya di medan perang. Bersamaan dengan perintah tegas dari sang raja, para prajurit segera bersiap dan menaiki perahu perang besar bernama Bidar, yang telah dipersiapkan khusus untuk misi ini. Di sisi lain, prajurit dari Kerajaan Hulu yang berjaga di perbatasan melihat gerakan mencurigakan dari arah Kerajaan Hilir. Mereka segera berlari terbirit-birit kembali ke istana untuk melaporkan kepada Raja Hulu tentang penyerangan mendadak yang direncanakan oleh musuh. Mendengar laporan tersebut, Raja Hulu hanya tersenyum tenang dan memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap menyambut kedatangan prajurit dari Kerajaan Hilir. Ketika akhirnya prajurit Kerajaan Hilir tiba di perbatasan Kerajaan Hulu, mereka terkejut mendapati bahwa kedatangan mereka telah terendus oleh musuh. Dalam kebingungan, mereka mendengar suara lantang dari arah kiri mereka, sebuah aba-aba untuk menyerang yang dilayangkan oleh Raja Hulu. Tanpa diduga, Raja Hulu telah menyiapkan strategi tipu muslihat yang cerdik untuk mengecoh musuh. Dia telah mengatur agar aba-aba tersebut datang dari posisi yang tidak terduga, membuat prajurit Kerajaan Hilir kebingungan dan terperangah. Akhirnya, pertempuran pun pecah di perbatasan kedua kerajaan. Prajurit Hulu yang telah siap dengan strategi matang, menghadapi prajurit Hilir dengan semangat dan taktik yang tak terduga. Raja Hulu memimpin pasukannya dengan kebijaksanaan, sementara Raja Hilir, meskipun terkejut, tetap memacu prajuritnya untuk bertarung dengan gagah berani. Dalam suasana tegang peperangan yang membara, prajurit dari Kerajaan Hulu telah dipersiapkan dengan cerdik untuk mengendap-endap di semak-semak belakang prajurit Kerajaan Hilir. Keheningan malam dan dedaunan yang bergoyang lembut membantu menyamarkan pergerakan mereka, menciptakan bayang-bayang yang sulit dikenali musuh. Panglima Perang Kerajaan Hilir, dengan keyakinan penuh, memerintahkan pasukannya untuk menyerang dari arah kiri. Namun, serangan ini berakhir sia-sia, karena prajurit Hulu telah mempersiapkan penyerangan balasan yang jauh lebih mematikan dari arah yang berlawanan. Ketika prajurit Hilir menyadari adanya serangan dari kanan, mereka terkejut bukan kepalang. Kekacauan pun terjadi, dan mereka berlarian tunggang langgang tanpa arah, kehilangan formasi dan semangat tempur. Kejeniusan strategi perang Raja Hulu terbukti berhasil. Penyerangan dari arah kanan yang tak terduga membuat prajurit Hilir tidak berdaya dan panik. Mereka tidak hanya kalah secara fisik, tetapi juga secara mental. Prajurit Hulu, dengan semangat juang yang tinggi, menghujani musuh dengan serangan tanpa ampun, memanfaatkan kekacauan yang terjadi di barisan lawan. Kemenangan Kerajaan Hulu diumumkan dengan lantang di medan perang. Tubuh Panglima Perang Kerajaan Hilir yang terkenal gagah berani pun dijadikan simbol kekalahan, dipotong menjadi dua bagian sebagai tanda bahwa kerajaan mereka telah dikalahkan secara telak.
Kepala dan badan panglima yang terpisah tersebut menjadi peringatan nyata bagi siapapun yang berniat menantang kekuatan dan kecerdikan kerajaan Hulu. Raja Hilir tidak ikut berperang, namun amarahnya membara saat mengetahui kekalahan yang diderita pasukannya. Dengan raut wajah tegang, ia memanggil seluruh pimpinan, penasehat, dan bawahannya untuk berkumpul dalam sebuah rapat darurat. Dalam suasana hening yang menyelimuti ruangan, para anggota yang hadir hanya bisa diam 1000 bahasa, takut akan kemarahan sang raja. Raja Hilir bertanya dengan suara menggelegar kepada para pasukannya, menuntut jawaban siapa di antara mereka yang sanggup memimpin perang berikutnya untuk menaklukkan kerajaan Hulu. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani menjawab. Ketakutan dan kegentaran merajai hati mereka. Dalam kekosongan jawaban itu, mata Raja Hilir tertuju pada putrinya yang cantik, Putri Kembang Dadar. Putri Kembang Dadar, yang memiliki nama asli Bunga Melur, mendapatkan julukan tersebut dari masyarakat karena keindahan parasnya yang luar biasa. Putri berarti anak dari raja. Kembang melambangkan kecantikan yang mampu memikat siapa saja yang memandangnya, hingga dikatakan bahwa ia bagaikan putri dari kayangan. Sementara itu, Dadar berarti ujian. Secara harfiah, Putri Kembang Dadar adalah putri yang dimuliakan dan dikagumi karena kecantikannya yang mempesona dan kemampuannya menghadapi segala macam ujian dengan keberanian. Kecantikan Putri Kembang Dadar telah tersohor ke berbagai negeri, memikat hati banyak raja dan bangsawan yang mendengar kisah tentang dirinya. Namun, di balik kecantikannya, tersimpan keteguhan hati dan keberanian yang luar biasa. Sang raja, melihat sikap putrinya yang tetap tenang di tengah situasi genting ini, merasa perlu bertanya kepadanya tentang pendapatnya mengenai keadaan kerajaan saat ini. Putri Kembang Dadar, dengan senyum lembut yang menghiasi wajahnya, meminta izin kepada ayahnya untuk berangkat ke kerajaan Hulu. Ia berjanji tidak akan kembali sebelum berhasil menyelesaikan misinya. Mendengar perkataan putrinya, Raja Hilir terkejut. Namun, dalam hatinya terselip rasa bangga akan keberanian putri semata wayangnya itu. Anggota kerajaan yang hadir terpana dan terkagum-kagum dengan keberanian dan suara merdu Putri Kembang Dadar yang menyatakan dirinya akan memimpin ekspedisi ke kerajaan Hulu. Raja Hilir, meskipun penuh dengan kekhawatiran, memberikan izin dan restunya kepada putri kesayangannya. Kepergian Putri Kembang Dadar disaksikan dengan penuh haru oleh seluruh anggota kerajaan dan rakyat kerajaan Hilir. Mereka mengantar putri cantik yang mereka kagumi dengan doa dan harapan agar ia kembali dengan kemenangan. Dalam senyapnya malam, kereta kencana yang membawa Putri Kembang Dadar berangkat menuju kerajaan Hulu, membawa serta harapan dan keberanian yang akan mengubah nasib dua kerajaan yang berseteru. Sesampainya di kerajaan Hulu, Putri Kembang Dadar merencanakan langkah cerdiknya dengan menyamar sebagai pedagang sayur. Dengan penuh kehati-hatian, ia menjajakan dagangannya sambil memperhatikan gerak-gerik istana dari kejauhan. Tujuannya satu, melihat wajah Raja Hulu dan mendekati kerajaan dari dalam. Suatu hari, ketika Raja Hulu tengah berkeliling memantau keadaan rakyatnya, pandangannya tertuju pada seorang pedagang sayur yang berwajah amat cantik. Keindahan paras pedagang sayur tersebut menggetarkan hatinya. Raja Hulu, yang dikenal tampan dan gagah perkasa, tak dapat menahan rasa terpesonanya dan mengundang pedagang sayur itu ke istana. Di istana, Raja Hulu memerintahkan para dayang-dayangnya untuk memberikan pakaian terbaik bagi pedagang sayur yang ternyata adalah Putri Kembang Dadar. Keadaan istana pun berubah menjadi sibuk dengan persiapan yang gegap gempita. Kabar tentang kedatangan seorang putri yang cantik jelita di istana cepat menyebar, hingga membuat seisi kerajaan terperangah. Ketika Raja Hulu akhirnya mengetahui bahwa wanita cantik yang dinikahinya adalah Putri Kembang Dadar, putri dari Raja Hilir, berbagai emosi berkecamuk dalam hatinya. Awalnya, Raja Hulu merasa terkejut tak percaya. Bagaimana mungkin seorang putri dari kerajaan musuh bisa menyelinap begitu dekat dengannya tanpa diketahui identitas aslinya? Namun, ketakjubannya segera digantikan oleh rasa kagum yang mendalam. Raja Hulu, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh perhitungan,
Menyadari bahwa Putri Kembang Dadar adalah seorang wanita yang bukan hanya mempesona karena kecantikannya, tetapi juga memiliki kecerdikan dan keberanian yang luar biasa. Ia mulai memandang pernikahan ini dari perspektif yang berbeda. Pernikahan mereka bukan sekadar ikatan antara dua individu, melainkan sebuah langkah besar menuju perdamaian dan persatuan antara dua kerajaan yang telah lama berseteru. Dalam hati Raja Hulu, timbul rasa hormat yang semakin dalam terhadap Putri Kembang Dadar. Ia terpesona bukan hanya oleh kecantikan fisik sang putri, tetapi juga oleh keteguhan hati dan kebijaksanaannya. Sang raja merasa bangga bisa memiliki permaisuri yang mampu berpikir jauh ke depan demi kemakmuran dan kedamaian kedua kerajaan. Keputusan untuk menikahi Putri Kembang Dadar juga membawa perubahan besar dalam kerajaan. Kabar mengenai identitas sebenarnya dari permaisuri yang baru ini tersebar cepat, menciptakan kehebohan di seluruh pelosok negeri. Namun, Raja Hulu dengan tegas menyatakan kepada rakyatnya bahwa pernikahan ini adalah sebuah berkah yang akan membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi semua. Rakyat kerajaan Hulu yang awalnya mungkin merasa bingung atau ragu, lambat laun mulai menerima kenyataan ini. Mereka melihat bagaimana sang ratu baru membawa angin segar dalam istana dengan ide-ide cemerlang dan pendekatan yang penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Pernikahan ini, yang mungkin pada awalnya dianggap sebagai sesuatu yang mengejutkan, akhirnya menjadi simbol persatuan dan harapan baru bagi kedua kerajaan. Kabar pernikahan antara Raja Hulu dan Putri Kembang Dadar akhirnya sampai ke telinga Raja Hilir. Perasaan campur aduk antara cemburu, marah, dan penasaran menggelayuti hati sang raja. Ia segera mengutus prajurit terbaiknya untuk mengirimkan pesan kepada Putri Kembang Dadar di Kerajaan Hulu, menanyakan keadaan serta maksud dan tujuan dari pernikahan tersebut. Namun, dengan kesaktian yang dimilikinya, Putri Kembang Dadar mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia memutuskan untuk menemui ayahnya, bukan dengan jasadnya, melainkan dengan ruhnya. Dalam wujud yang tidak kasat mata, ia berdiri di hadapan Raja Hilir dan menceritakan kejadian sebenarnya. Dengan penuh kesungguhan hati, ia memohon kepada ayahnya agar perseteruan antara kedua kerajaan ini dapat dihentikan selamanya. Raja Hilir, yang pada awalnya dikuasai oleh amarah, perlahan-lahan luluh melihat keteguhan hati putrinya. Ia menerima keputusan Putri Kembang Dadar dan berjanji untuk tidak lagi memulai permusuhan. Kedamaian dan harapan baru pun mulai menyelinap di antara dua kerajaan yang telah lama berseteru. Setelah pernikahan tersebut, tidak ada lagi perselisihan dan peperangan yang terjadi antara Kerajaan Hulu dan Kerajaan Hilir. Perdamaian yang tercipta membawa kebahagiaan bagi rakyat di kedua kerajaan. Mereka yang dulunya hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian kini dapat merasakan damai dan sejahtera. Kerajaan Hulu dan Hilir yang dulunya bermusuhan kini bersatu dalam ikatan yang kuat berkat pengorbanan dan kecerdikan Putri Kembang Dadar. Pengorbanan Putri Kembang Dadar yang berhasil menyatukan dua kerajaan ini menjadikannya dikenal sebagai Putri Pemersatu Kerajaan. Namanya dikenang dalam sejarah sebagai simbol keberanian dan kebijaksanaan yang membawa perdamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya. Legenda Putri Kembang Dadar akan terus hidup dalam cerita dan kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan nilai-nilai tentang cinta, pengorbanan, dan kedamaian. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.